Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wal umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sekarang kita jumpa di sebuah kitab judulnya Risalah fi ilmi sorfi lil mubtadi'in. Sebuah risalah, sebuah surat tentang ilmu sorof untuk para pemula yang ditulis oleh Adil bin Ahmad al-Masyuri. Katanya beliau, ini sebuah kitab yang diperuntukkan untuk para pemula, yang kitabnya insya Allah tidak terlalu ringkas, tidak terlalu panjang, tapi bisa jadi pengantar katanya untuk kitab-kitab turas semacam kayak kitab Sajul Urfi Pipani Sorof atau Yakulu atau yang lainnya dari kitab-kitab sorof yang masyhur. Menyambung kajian kita yang di Nahwu Pisabatil Ayam. Di sana kita udah bahas secara global tentang ilmu Nahwu. Nah, insya Allah di sini kita akan memperjelasnya atau mengkaitkannya dengan ilmu sorof, karena mengkaji ilmu sorof itu sangat penting sekali. Kalau misalnya kita ditanya ngaji sorof sama ngaji nahwu, dahulukan mana sih? Nah, para ulama seperti Ibnu Ushpur dalam kitabnya Al-Mumti fi Sorfi, dia mengatakan semestinya yang mesti kaji di awal ya kitab sorof. Kenapa demikian? Karena sorof itu kan berbicara tentang kata, sementara kalau nahwu itu berbicara tentang hubungan antar kalimat, hubungan antar kata. Kalau misalnya mau pelajari hubungan antar kata, ya tentu saja mesti didahului dengan kata-kata. Kenapa demikian? Karena ilmu sorof itu apa sih? Ilmu sorof itu kan yaitu tagoyuril labji li pipil labji li pipil labji au lihtilafil makna, kan kayak gitu. Ilmu nahwu itu yaitu perubahan tentang sebuah kata yang tujuannya untuk meringankan. Untuk meringankan apa? Meringankan kata. Seperti mana? Seperti misalnya kowala jadi kola, baya'a jadi ba'a. Nah, itu kan diringankan dari kowala yang menurut orang Arab pengucapannya berat jadi kola. Itu kan litahfif diantaranya, atau lihtilafil makna, atau perubahan kata itu terjadi karena perbedaan mana ya, karena perbedaan makna yang hendak dimaksud. Seperti misalnya sami'a jadi samiun, jadi masmuun. Sami'a ia telah mendengar. Kalau misalnya ingin jadi pelaku, ini mesti dipindahkan ke samiun. Kalau misalnya ingin jadi mengarah kepada objek yang didengarkan jadi masmuun. Nah, perubahan-perubahan ini kita dapat mempelajarinya di dalam ilmu nahwu, di dalam ilmu sorof. Kalau misalnya ilmu nahwu enggak mengemban tugas ini. Kenapa demikian? Karena ilmu nahwu itu berbicara tentang hubungan antara kata ke kata, mana menjadi mubtada, mana menjadi khobar, mana menjadi fi'il, mana menjadi fa'il, dan berbicara tentang perubahan akhir-akhir kalimat seperti dan dindun dari ja'a jaidun, ra'aitu jaidan, marartu bijaidin. Nah, dan dindun sama hubungannya perubahan tersebut dari jaidun ke huruf-huruf ke kata-kata sebelumnya. Seperti jaidun, kenapa dia rafa? Oh, karena ada kaitannya dengan ja'a. Jaidan, kenapa dia nasab? Karena ada kaitannya dengan dengan ro'a itu. Bijaidin, kenapa dia kasroh? Karena ada kaitannya dengan bi. Nah, di sanalah nahwu bekerja. Kalau misalnya sorof, kita nggak bermain di sana, tapi berbicara tentang satuan kata. Oke, mungkin cukup pengantar ya di sana. Sekarang kita langsung loncat ke halaman 10. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali di Nahwu Pisabati Ayam kita diperkenalkan bahwasannya dalam bahasa Arab itu tidak ada sebuah redaksi terkecuali salah satu daripada dua uslub saja, yaitu
jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, ngomong-ngomong tentang jumlah, dia itu kan adalah sebuah kalimat efektif. Yang namanya kalimat efektif pasti dia terdiri dari kata-kata. Nah, ngomong-ngomong tentang kata-kata, emang ada berapa kategori kata sih dalam bahasa Arab? Nah, kitab sorof ini, musonib mengawalinya dengan membuka pembagian tentang kalimat. Katanya musonib, taksimul kalimati ila ismin wa fi'lin wa harfin. Pengkategorian kata-kata kepada isim, fi'il, dan haraf. Laqad nazara ulama ul-lughatil arabiyah fil alfazil lati ista'malahatil arab allati ista'malat hal arabu fawazadu annaha la takhruj an salasati aksamin. Ulama atau para ilmuwan bahasa Arab, mereka sudah merenungkan atau sudah memantau di dalam kata-kata yang dipakai dalam bahasa Arab. Mereka hanya menemukan bahwasannya kata-kata bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 kategori, yaitu asmaun, isim-isim, kata-kata benda, wa af'alun, fi'il-fi'il, kata-kata kerja, dan hurufun, yaitu kata-kata penghubung. Apa sih satu-satunya? Katanya musonib, fa in kana labju yubhamu min wahdah maknan dunad dilala ala jamanin fahuwa ismun nahu jaidun jabarun. Kalau misalnya ada sebuah kata terus dipahami dari kata tersebut hanya makna saja tanpa ada indikasi terhadap waktu, tanpa ada keterangan waktu, maka yang kayak begituan disebut dengan isim. Kata benda, contohnya jaidun, jabarun, jaidun. Kata jaidun ini kan dia hanya menunjukkan kepada nama seseorang, tidak ada kata keterangan waktu. Nah, kayak gini disebut dengan isim. Begitu juga dengan ja'farun. Ya, kitabun, buku, babun, pintu, saburatun, dan seterusnya. Itu semua adalah isim. Wa in kana yubhamu minhu wahda maknan ma'ad dilalati ala zaman fahuwa fi'lun au zahaba yazhabu. Kalau misalnya dipahami dari kata tersebut makna saja, tetapi dibarengi dengan indikator terhadap makna, serta memiliki keterangan waktu. Nah, yang kayak begini disebut dengan fi'il, seperti zahaba, yazhabu, telah pergi, yazhabu, ia sedang pergi atau akan pergi. Nah, kata zahaba ini selain daripada menunjukkan terhadap makna, yaitu kepergian, juga disertai dengan keterangan waktu kapan perginya. Kalau misalnya meninjau masa lalu, yang kayak gitu disebut dengan fi'il madi. Kalau misalnya menunjukkan maknanya, makna waktunya itu hadir atau akan terjadi, itu disebut dengan fi'il mudhari. Yadhabu, ya'lamu, alima, banyaklah, qara'a, yaqra'u, dia sedang membaca. Terus masya, yamshi, berlari, nama, yanamu, tidur. Terus wa in kana la yubhamu manahu illa bimusa'adati ghairi fahuwa harfun. Kalau misalnya ada satu kata dia tidak dipahami maknanya terkecuali dengan bantuan kata-kata yang lain, yang kayak gitu adalah huruf. Nah, kalau misalnya isim dan fi'il itu bisa dipahami maknanya secara independen, hanya perbedaan dari ada atau tidaknya keterangan waktu saja. Nah, huruf ini dia tidak dipahami secara independen, tetapi harus dependen. Maksudnya apa? Bergantung kepada perkataan yang lain. Nah, yang kayak gituan itu disebut dengan huruf. Yakni maksudnya apa? Huruf itu dia bisa dipahami terkecuali inda idkhali fi jumlatin yubhamu manahu, apabila dimasukkan kepada huruf, apabila memasukkan huruf kepada sebuah jumlah, sebuah perkataan efektif yang bisa dipahami maknanya. Seperti mana? Seperti kata min dari perkataan kharaju minal bait. Ini kata min, kita tidak mengetahui maknanya, tidak bisa menerka-nerka maknanya sebelum min itu dipakai di dalam sebuah perkataan yang lengkap. Nah, ketika diucapkan kharajtu minal bait, saya keluar dari rumah, terus dan seumpama wa akaltu minal hubji, dan saya memakan
sebagian roti, kita di sini bisa mengetahui sebuah makna bahwasanya min pada contoh pertama itu bermakna ibtida, memulai, sementara min pada contoh yang kedua itu bermakna tab'id, setengah. Maka di sini dijelaskan fahiya fil misalil awal lil ibtida. Nah, kalimat huruf pada contoh yang pertama itu bermakna ibtida. Pemahaman mana ibtida ini bisa kita ketahui setelah min itu memang berada di antara perkataan kharajtu dan bait, atau sudah dipakai pada contoh, sudah dipakai pada kalimat efektif